BPKH serta Pak Dirjen PHU. Sekarang saya lanjutkan untuk buka pertanyaan, saran, pendapat ya yang disepakati dari bawah. Oleh karena itu Pak Ahmad silakan untuk disampaikan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua beserta seluruh anggota Komisi 8 yang saya hormati, Bapak Menteri Agama beserta Pak Sekjen dan jajaran, Pak Dirjen PHU, seterusnya Bapak Kepala BP Haji beserta Pak Wakil, seterusnya Kepala BPKH beserta jajaran. Pertama kami terima kasih kepada Pak Menteri Agama yang sudah menyampaikan pelaksanaan haji tahun 2025 yang kami kira pelaksanaannya cukup ya, walaupun di sana sininya masih kekurangan, tapi kami kira Menteri Agama dan jajaran sudah maksimal berbuat yang terbaik untuk jemaah haji kita tahun 2025. Hanya ada beberapa catatan di sini Pak Menteri. Pertama, ini sebanyak 319 orang tidak terserap baik haji khusus maupun haji reguler. Nah, ini di penjelasannya tidak dijelaskan, jadi kami mohon dijelaskan kenapa 319 orang ini tidak terserap, mungkin apakah sakit, apakah administrasinya, sehingga nanti untuk Kementerian Haji dan Umroh yang baru itu dapat menjadi bahan masukan. Itu pertama. Yang kedua, penetapan syarikat, ya ini walaupun Kementerian Agama ini adalah terakhir dalam pelaksanaan haji, tapi mungkin ya kita dapat masukan kemarin bahwa ada syarikat yang tidak kompetensi ya, sehingga tapi ternyata dia dapat pelaksananya. Nah mungkin ini sebagai masukan ya kan, pertimbangan apa sehingga katakanlah yang di blacklist itu kok bisa masuk juga gitu, kita dapat info seperti itu. Nah ini mungkin masukan bagi Kementerian Haji nantinya. Kemudian terakhir di halaman 21 ya Pak, itu penerimaan 73 triliun Pak. Apa tidak salah hitung tuh penerimaan pelaksanaan haji. Saya kira haji ini berkisar antara 18 sampai 20 triliun. Tapi di penjelasan Bapak ini penerimaan sampai 72 triliun. Nah ini apakah salah hitung apa gimana ini? Mohon penjelasan nanti sehingga tidak kekeluar. Kemudian di penerimaan itu juga tidak diuraikan Pak. Berapa nilai US-nya berapa, SAR-nya berapa, di uraian di halaman 23 tidak salah ya, sama 15, sehingga hanya disebutkan US, tapi US-nya berapa standar waktu itu, 16.000, 17.000, SAR gitu juga 4.000, 3.000, sehingga nanti clear dia dalam keterangan. Sehingga kami mengharapkan ada hitam putih antara sisa anggaran yang disanakan oleh Kementerian Agama nanti untuk Kementerian Urusan Haji. Dan situ persoalan pokoknya nanti masalah silvanya, sisa anggarannya, sehingga nanti kementerian baru dapat penjelasan tentang keuangan. Kemudian yang kedua untuk BP Haji, kami terima kasih Pak, sudah dibantu Pak. Sebetulnya Bapak yang urai tadi beberapa item itu kerja DPR sebetulnya. Pengawasan yang dilakukan DPR terhadap kelemahan pelaksanaan haji. Tapi Pak Kepala BP Haji sudah membantu kami. Jadi apa yang Bapak urai itu sebetulnya kami sampaikan. Jadi kami tidak menyampaikan lagi. Nah sekarang kami bertanyakan apa kira-kira kerja dari BP Haji waktu musim haji ini. Ini Bapak tidak jelaskan. Jadi kami tahu sesuai dengan Kepres 155 tentang kompetensinya BP Haji ini dalam pelaksanaan haji ini. Nah kami mau tahu apa kerja dari BP Haji musim haji ini gitu loh. Tadi Bapak hanya menguraikan kekurangan, kelemahan daripada pelaksanaan haji. Yang kerja Bapak sendiri belum teruraikan, belum tersampaikan sebagai evaluasi kami gitu. Jadi mohon ini nanti diuraikan ya. Itu. Terakhir Pak, untuk BPKH ya. Ini apakah BPKH ini koordinasi atau di bawah BPKH Limited? Karena BPKH Limited itu mengambil kemarin catering konsumsi untuk di Arsmuna.
Orang banyak nolak, tapi justru limited ini mengambil. Ternyata dalam pelaksananya jadi masalah besar. Konsumsi atau catering yang diambil oleh BPKH Limited ini tidak terlayani gitu. Karena apa? Karena sebagian pekerja dapurnya itu tidak punya nusuk. Sehingga waktu laskar merazia dapurnya itu kena. Mereka dieksekusi ke Jeddah. Nah, sehingga mengakibatkan tidak terpenuhinya kontrak yang dilaksanakan oleh BPKH Limited ini. Itu Pak. Yang kedua Pak, itu karena tidak terpenuhi ada kompensasi. Nah, uang dari mana ini? Dapatnya dari Limited ini kompensasi itu cukup besar itu Pak. Jadi kami mohon penjelasan dari Pak Jun nanti, apakah ini koordinasi ada atau bahwa BPKH ini membawahi BPKH Limited dalam rangka pengusaha ke depan ini, ya kan? Jadi mohon penjelasan sehingga masalah keuangan ini clear. Kami kira ini ketua dari fraksi Demokrat. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari fraksi PAN, ada ya? Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua, Bapak dan Ibu sekalian, sahabat-sahabat rekan anggota Komisi 8 yang saya hormati, Pak Menteri Agama, beserta jajaran yang saya hormati, Kepala Badan Penyelenggara Haji dan Wakil dan seluruh jajaran yang saya hormati, Bapak dari BPKH yang semuanya saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala qaidina qudwatina sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa alhamdulillah. Kita sudah mendengarkan paparan evaluasi dari 3 mitra kita, Kementerian Agama, BPKH dan BP Haji. Ada beberapa yang perlu kami dalami atau mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Terima kasih apapun sudah dilaksanakan amanah ini pada periode musim haji kemarin, dan alhamdulillah sudah terlaksana dan jemaah haji sudah pada pulang, dan mudah-mudahan semuanya doanya adalah doa kebaikan untuk semua pihak. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Menteri terkait dengan serapan kuota haji reguler maupun khusus. Memang jumlahnya tidak sangat besar, disebutkan di halaman 9 untuk kuota umum, kuota reguler 171 kuota dan kuota khusus 148 kuota tidak terserap. Mungkin memang jumlahnya tidak besar, tapi kalau melihat betapa antrean yang panjang ini, memang memerlukan effort untuk bagaimana dia semakin bisa terkurangi, dan itu artinya adalah maksimalisasi penyerapan itu penting untuk dikedepankan. Bahkan kita mengetahui bahwa dampak dari ini kasus yang sedang ada di KPK ini kan kemudian daftar antrian bagi haji reguler. Jadi menurut saya jumlah ini tidak bisa dikatakan kecil bila diukur dengan antrian yang sangat panjang dan minat jemaah untuk bisa berangkat haji. Karenanya kami juga perlu mendapatkan informasi tentang mengapa bisa tidak terserap ini. Sementara kita selalu berharap bisa ada tambahan kota, sementara yang ada ternyata tidak sepenuhnya terserap. Yang kedua, kemarin itu dalam penyelenggaraan haji ada kasus. Salah satu diantaranya selain yang terkait dengan masalah syarikah, salah satu diantaranya adalah dideportasinya salah satu jamaah karena dalam tanda kutip dalam catatan imigrasi di Saudi ada masalah. Ini yang ingin kami sampaikan, pentingnya ke depan koordinasi yang lebih maksimal antara Kementerian Agama kemarin dan berarti ke depan juga Kementerian Haji dengan banyak pihak yang terhubung, baik itu dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan istitoah kesehatan, Kementerian Imigrasi terkait dengan tadi data-data semacam ini, supaya tidak terjadi lagi sudah sampai di sini semuanya lolos, sampai di Jeddah ternyata kemudian deportasi kembali. Dan kita bisa membayangkan kesulitan-kesulitan yang secara psikologis dihadapi oleh jemaah kita ini. Jadi maksimalisasi koordinasi antar pihak, ya antar kelembagaan yang menyelenggarakan haji menjadi sangat dipentingkan supaya kasus semacam ini juga tidak terulang kembali. Termasuk tentang masalah dana istitoah kesehatan, Bapak. Banyak yang meninggal karena diakibatkan masalah kesehatan. Nah, sementara ada sebagian juga yang meyakini bahwa mereka tetap harus berangkat sekalipun mereka kurang sehat,
dengan alasan sepanjang waktu adalah sehat. Nah, ini juga memerlukan sebuah maksimalisasi koordinasi antara Kementerian Agama dalam konteks yang kemarin maupun Kementerian Haji yang akan datang dengan Kementerian Kesehatan supaya jamaah yang kemudian tidak bisa berangkat karena memang istitoah kesehatannya tidak terpenuhi bisa qanaah mengapa mereka tidak berangkat. Tapi bagi yang memang sudah nyata-nyata secara kesehatan tidak memenuhi, ya diperlukan ketegasan untuk memang Anda tidak bisa berangkat supaya jangan tidak timbul masalah di waktu pelaksanaan haji. Tentang syarikah yang kemarin menjadi pokok permasalahan, saya kira ini juga menjadi bagian yang penting untuk dicermati agar ke depan tidak terulang kembali. Dan apa yang tadi disampaikan oleh BPKH, saya kira semuanya menjadi catatan untuk BPH, Badan Penyelenggara Haji yang nanti akan di Kementerian Haji. Disampaikan di sini di halaman 2 begitu banyak gitu ya permasalahan yang dicatat. Tentu seperti disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, ini harus menjadi catatan untuk tidak terulang atau tidak terjadi lagi pada periode Badan Pengelola Haji menjadi Kementerian Haji. Dan artinya daftar isian masalah sudah diketahui, tinggal bagaimana kemudian dia bisa diselesaikan. Nah, tentu saja dalam periode ini kita juga mendapatkan pernyataan dari Presiden Prabowo yang tetap menghendaki agar ongkos haji bisa dimurahkan, terjangkau, tapi pelayanan haji tetap bisa tanpa masalah. Nah, ini juga bagaimana BPH dan BPKH untuk bisa menyikapi hal ini. Tentu akan kita bahas bersama, karena salah satu komponen yang tetap masih memungkinkan untuk dibahas adalah, ini juga harapan Presiden Prabowo, agar masa tinggal jemaah di Saudi itu dikurangi dari 40 menjadi 30 sebagaimana sering sudah kita dialogkan. Nah, ini juga bagaimana langkah-langkah yang akan disiapkan oleh Kementerian Haji atau BPH yang akan menjadi Kementerian Haji untuk melobi tentu saja pihak Saudi Arabia sehingga bisa dimungkinkan masa tinggal itu tidak lagi hanya 40 hari tapi cukup 30 hari. Sekali lagi, kalau alasannya adalah tentang lapangan terbang, ternyata Taif itu sudah dipergunakan untuk jemaah umroh. Bahkan Taif itu juga ternyata sebagian jemaah dari sebagian negara Asia Tengah sudah mempergunakannya untuk embarkasi dan deembarkasi untuk haji. Antara Mekah, antara Jeddah dan Madinah itu ada airport internasional di Yambo. Dan kalau dengan lobby yang kuat, saya kira pihak Saudi juga bisa menerima. Antara Madinah dengan Riyadh itu ada airport internasional di Qasim. Itu juga bagian-bagian jadi semakin banyak alternatif lapangan terbang. Saya kira keinginan Pak Presiden Prabowo dan keinginan kita semuanya untuk kemudian memperpendek masa tinggal di Saudi itu akan bisa terpenuhi. Nah, kalau itu bisa terjadi, maka pengurangan pembiayaan haji juga akan bisa terkurangi. Dan hitungan kami kalau bisa dikurangi menjadi 30 hari, maka ongkos haji bisa berkurang 5 juta rupiah. Nah, kemudian juga salah satu yang membebani adalah ongkos terkait dengan masalah tiket, harga tiket. Ini yang juga penting untuk Kementerian Haji yang akan datang memaksimalkan lobby dan atau dialognya gitu dengan pihak-pihak penerbangan gitu. Karena faktanya dengan dalih ini adalah kontrak, maka jemaah haji membayar 2 kali lipat. Jalan penuh dibayar penuh, ketika pulang pesawat kosong dibayar penuh. Pesawat akan menjemput kosong dibayar penuh, pulang dibayar. Padahal secara fikih pun juga harusnya dikaji apa iya ada pembebanan terhadap siapapun yang tidak membayar, tidak memakai untuk membayar yang dia tidak pernah pakai. Secara fikih apa diperbolehkan? Jadi ini juga bagian-bagian yang saya kira ke depan penting untuk betul-betul Kementerian Haji menelaahnya dengan maksimal, dan kalau itu terjadi maka biaya haji juga akan semakin bisa dikurangi. Saya kira demikian yang kami sampaikan dari fraksi PKS, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Dan sekali lagi terima kasih pada Kementerian Agama yang telah melaksanakan amanah negara mengelola penyelenggaraan haji ini sekian puluh tahun lamanya, dan kepada Kementerian Haji yang menjadi sunnah hasan atau menjadi
ya sunnah hasanah lah ya, tradisi baru dalam negara kita agar betul-betul memaksimalkan seluruh potensi besar yang dimiliki oleh Kementerian Agama dan pengalamannya yang luar biasa dalam pengelolaan haji dan kemudian menghadirkannya yang lebih baik di waktu yang akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Belum ada. Selanjutnya fraksi Partai Nasional Demokrat. Mbak Wulan, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan anggota yang saya hormati, undangan yang saya hormati juga yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri atas pelaksanaan haji kemarin. Sungguh luar biasa, walaupun dengan carut-marut, kemudian reda sebentar, kemudian ada konflik lagi yang disebabkan BPKH, tapi pada dasarnya oke semualah. Itu. Kemudian juga terima kasih BPH memberikan masukan kepada kita, tapi kita belum mendengar tugas dari BPH itu apa. Kemudian juga saya tidak begitu jelas atau untuk evaluasi dari pelaksanaan BPKH kemarin dengan keterlibatan BPKH di dalam catering itu juga belum menggambarkan kepada kita permasalahannya apa, sehingga kemarin mengganggu yang ibaratnya masyarakat sudah reda dengan adanya beberapa permasalahan yang waktu datang kemudian sudah agak bisa diterima dengan baik, walaupun mungkin belum sempurna sekali, tetapi udah ada perbaikan, kemudian menjadi penyebab hebohnya pelaksanaan kemarin adalah disebabkan oleh pelaksanaan catering yang dilaksanakan oleh BPKH. Kemudian dari pelaksanaan kemarin mungkin yang kita dapatkan khususnya untuk masalah akomodasi, yaitu adanya hotel yang ada di Mekah yang sekitar 212 yang sudah disampaikan Pak Menteri, tetapi yang saya belum mendengar adanya penjelasan tentang hotel cadangan. Hotel cadangan yang diberikan kepada jemaah ini maksudnya apa? Karena kita tahu bahwa hotel cadangan yang ada di Mekah ada di sektor 5, ada 2 hotel yang berkapasitas 450 bed, kemudian 276 bed. Sedangkan yang ada di sektor 3 ada 3 hotel, yaitu di nomor hotel 326, 327 dan 328. Di mana masing-masing hotel itu mereka mempunyai kapasitas bed antara lain 243 bed untuk 326 hotelnya, kemudian 453 bed untuk hotel nomor 327, sedangkan yang terakhir hotel 328 ada 190 bed. Nah, ini total dari 5 hotel yang disebut hotel cadangan, yaitu menampung 1.614 bed. Jadi mohon penjelasan bahwa di luar dari hotel yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu di mana ini adalah pelaksana adalah Kementerian Kementerian Agama, yang kemudian ada tambahan hotel lagi yang merupakan hotel cadangan, yang sekiranya kalau menurut pandangan saya ataupun juga hitung-hitungan bahwa ini kan tidak mungkin kalau tidak direncanakan. Apakah memang selalu begitu harus ada hotel cadangan yang jumlahnya cukup sangat besar? Karena kalau misalnya kita dikalikan 1.614 bed, kemudian dikali hari, kemudian dikali sewanya, ini kan cukup lumayan. Apakah ini juga termasuk dalam efisiensi yang Bapak sampaikan tadi sekitar 200 miliar ataukah tidak termasuk di situ? Memang di dalam pengusulan anggaran ini ada anggaran cadangan 1%, tetapi saya rasa bukan untuk memberikan layanan ekstra yang berwujud adalah cadangan hotel yang sekiranya kalau misalnya kita memprediksi berapa jumlah jemaah dan jumlah bed harusnya sesuai. Kenapa saya tanyakan ini? Karena kalau misalnya ini hanya merupakan cadangan saja, di mana pernah saya tanyakan kepada Pak Dirjen waktu itu hanya sebagai sementara dan kemudian akan ditempatkan kembali ke cadangan ke hotel yang sebenarnya, berarti asumsinya bahwa cadangan ini tidak sampai selesai.
Tetapi kenyataannya bahwa jemaah yang menempati hotel cadangan ini sampai mereka pulang ke Indonesia. Jadi mohon penjelasannya, karena ini mungkin kalau dikalikan dalam kalkulator, ini kalkulator handphone saya hurufnya E. Jadi ini sungguh sangat besar sekali. Kemudian tadi dibilang atau disampaikan bahwa adanya efisiensi sebesar 207 miliar 860 juta 667.748. Nah, apakah di dalam efisiensi ini sudah terlunasi semua tanggung jawab dari Kementerian Agama, dan kapan pelunasannya itu dilaksanakan? Karena di dalam laporan yang satu ini masih tertulis sekitar 793 miliar 471 juta 876.444. Nah, apakah yang tadi itu baru rencana efisiensi yang disampaikan kepada kita tetapi belum terlunasi secara keseluruhan? Dan apakah dalam 793 miliar ini sudah termasuk di dalamnya? Jadi yang belum terlunasi masuk di dalam sisa dari pengeluaran, sehingga setelah kalau misalnya dilunasi masuk dalam efisiensi. Dan ini mohon penjelasannya kapan tunggakan-tunggakan yang harus diselesaikan, baik itu maskapai maupun yang lain. Kemudian untuk BPKH ini kita sedih sekali melihatnya karena memberikan pelayanan yang mungkin tidak seharusnya. Tolong juga dievaluasi atau kita bisa dipertemukan Ketua untuk BPKH Limited, karena ini kan di dalam ranah BPKH Limited. Tapi apapun itu, BPKH Limited adalah yang bertanggung jawab adalah Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelolaan Keuangan Haji. Oleh karena itu, dengan carut-marutnya pelaksanaan kemarin bahwa banyak sekali yang tidak mendapatkan makanan, kemudian kompensasi yang tidak jelas, karena kita berpikir bahwa kompensasi itu tidak sejumlah apa nilai dari makanan disediakan, karena mereka harus ada jeda waktu, harus ada berantem, harus ada bersih tegang di tempat bahwa mereka tidak mendapatkan layanan sebagaimana mestinya. Kemudian untuk kompensasi pun, kompensasi sama dengan Pak Ahmad tadi, ini anggaran dari mana? Apakah diambilkan dari anggaran cadangan ataukah anggaran-anggaran yang lain? Kalau kita tahu bahwa pelaksanaan untuk catering ini tidak semuanya langsung dibayar lunas, jadi mohon dijelaskan lagi untuk dari mana anggaran yang diberikan kepada jemaah dalam bentuk kompensasi. Kemudian yang berikutnya untuk mengenai maskapai penerbangan. Jadi saya menyoroti untuk yang kemarin salah satu yang baru adalah penerbangan Lion, khususnya ada di Banjarmasin. Kemarin kan dari beberapa iuran atau yang harus dibayarkan kepada jemaah khususnya dari Banjarmasin mengalami peningkatan atau penambahan biaya untuk lain-lain sebagainya. Apakah itu termasuk dalam tiket pesawat atau tidak? Tetapi ini ada tambahan yang cukup signifikan, karena kalau kita melihat bahwa di dalam rapat kemarin untuk tiket pesawat ini, saya rasa tidak sesuai dengan yang menjadi kesepakatan kita. Jadi mohon penjelasannya untuk nanti tiket pesawat yang khususnya dari embarkasi Banjarmasin. Terima kasih. Terima kasih Bu Wulan dari Nasdem. Selanjutnya dari fraksi Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 8, teman-teman Komisi 8. Yang saya hormati Menteri Agama Republik Indonesia dan jajarannya, Kepala BP Haji Republik Indonesia. Mudah-mudahan nanti kita rapat lagi itu bukan Kepala BP Haji dan seluruh jajarannya tentunya. Yang saya hormati Kepala Badan BPKH dan seluruh jajarannya.
Ini pertama dan terutama sekali, ini kan kita melakukan evaluasi. Tentunya yang nama evaluasi itu bukan satu persatu, tapi secara pertama menyeluruh. Saya kebetulan hampir tiap hari ada di luar ya, di lapangan terus memantau tentang kegiatan ibadah haji pada tahun 2025 secara keseluruhan, ya boleh kita katakan ya, ini kegiatan haji tahun 2025 itu baik. Namun tentunya di sana sini ada catatan-catatan. Pertama tadi apa yang Pak Menteri Agama sampaikan bahwa terjadi ada wafat 447 jemaah tahun ini. Dibandingkan tahun 2024 sepertinya akan menurun. Padahal secara persentase itu naik. Karena jemaah haji pada tahun 2024 itu ditambah lagi 20.000 lagi. Ya, secara persentase ternyata ada kenaikan. Di sini memang ya secara di lapangan, kebetulan waktu saya sidak ke KKHI, kebetulan ketemu saya sama Pak Menteri itu ya, Pak Menteri. Dan itu hari pertama boleh digunakan KKHI. Jadi memang begitulah aturan dan peraturan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Mudah-mudahan nanti ke depan ini menjadi sebuah pembelajaran untuk kita masih sebut BP Haji lah ya, BP Haji, bahwa harus banyak menggunakan rumah-rumah sakit yang ada di Arab Saudi. Tadi tentang digrebeknya dokter-dokter kita tidak boleh pasang infus dan lain sebagainya, mungkin itu salah satu tenaga kesehatan kita tidak bisa melakukan tindakan apapun. Belum lagi ya jemaah haji kita yang sakit, begitu dibilang ini harus dikirim ke rumah sakit Arab Saudi, tambah sakitnya. Kalau misalnya dia sakit kepala, begitu kata harus dipindahkan ke rumah sakit Arab Saudi, tambah satu penyakit lagi, namanya stres. Ya, ini menjadi sebuah catatan kita untuk tahun 2026 nanti. Kemudian kan kita melihat ya bahwa tahun 2025 ini Kerajaan Arab Saudi yang menerapkan namanya nusuk. Ya, tentu itu untuk memudahkan seluruh jamaah apabila terjadi hilang, kesasar dan lain sebagainya, itu akan memberikan sebuah data yang komplit. Hotelnya di mana, kloter berapa, asalnya dari mana dan lain sebagainya. Beda dengan hanya gelang. Dan ini baru diterapkan tahun 2025. Namun begitu, ada jemaah haji kita sampai hari ini ada 3 orang, nggak salah saya, belum pulang-pulang atau sudah tidak pulang-pulang lagi. Ya, belum lagi ya ini kalau maskapai. Kalau saya lihat dibandingkan 2024, ini maskapai kita ini tentu kita katakan bahwa kegiatan maskapai itu lebih baik. Tidak ada lagi pesawat yang kebakar seperti 2024. Tidak ada lagi pesawat tua yang umurnya 20 tahunan. Ini rata-rata 12 sampai 15 tahun. Tentunya kegiatan keberangkatan dan kepulangan itu kita boleh katakan itu sudah lebih baik daripada pada periode 2024. Banyak kemarin komplain tentang hotel-hotel terutama di Madinah itu. Di Madinah dikomplain hotelnya, ruang makannya kecil dan tidak bisa dibawa ke atas itu makanannya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan Kementerian Pelaksana Haji tahun 2026 hal-hal seperti ini harus kita perbaiki lagi. Ini ada nggak permasalahan tentang permakanan? Tentunya ada. Ya, kita itu rata-rata
jemaah haji kita ada yang makan banyak, ada kelebihan makanan yang disajikan, ada juga. Namun ada sosialisasi yang mungkin kita lupa, bahwa di masa-masa genting waktu itu kita melakukan makanan yang namanya makanan siap saji. Hampir 50% jamaah, saya kebetulan di lapangan, Pak Menteri, hampir 50% jamaah nggak ngerti dia makan makanan siap saji itu. Ya, Malaysia sudah jauh-jauh hari melaksanakan. Ya, Malaysia sudah jauh-jauh hari dan itu di drop. Akhirnya apa? Tentunya oleh BPKH Limited. Akhirnya dibikin makanan fresh meal. Dapur tak ada dapur. Apa yang terjadi? Ada yang makannya cuma nasinya saja. Ya, tapi ini pembelajaran kita lah ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa itu kesalahan, tapi ini adalah sebuah pembelajaran buat pelaksanaan haji ke depan, karena kita baru tahun ini menerapkan yang namanya makanan siap saji, ternyata cara makannya pun tak tahu. Ya, insya Allah ini ke depannya harus diperbaiki kembali. Kemudian dari masalah armada nih ya, ada 12.189 armada bus salawat, 3 stasiun, betul ya? Kalau 3 stasiun, kalaulah panjang bus itu 5 meter, lebarnya 2 meter, berarti setiap satu stasiun memerlukan 40 hektar lahan. Ini, dan untuk 12.189 kita katakan digunakan full, cuma diisi 17 penumpang. 17 penumpang, Pak Ketua. Tentunya ini evaluasi ke depan, bahwa mungkin ini separuhnya saja ke depan. Ya, kalau masih menggunakan daripada kuota, kita anggaplah 223 ya jamaah. Begitu juga bus salawat, ada 10.000 bus antar kota, ada 10.238 armada. Ya, itu berarti kalau kita pukul rata-rata cuma 20 orang satu bus. Sedangkan banyak jamaah haji kita yang cuma ke sana jalan kaki. Ya, apalagi yang misalnya yang di daerah apa itu, Misfalah, dia rata-rata di jalan kaki, ataupun di apa itu namanya, Jarwal, dia cukup berjalan kaki. Nah, jadi tentunya ke depan kita harus melakukan evaluasi tentang kegiatan perhajian. Nah, ini masalah dam. Disediakan 2 opsi pembayaran dam, satu mulai adahi, kedua mulai basnas. Ini izin Pak Menteri, ini menteri yang dari Arab Saudi ini komplain ini. Yang komplain dari adahi. Ya, ini jadi kita bukan hanya berpatok, oh Basnas terima 21 miliar, bukan itu masalahnya. Tapi bagaimana hubungan kita dengan pemerintah kerajaan Arab Saudi, bahwa ya, kalau memang itu aturan yang mereka terapkan, ya kita ikut saja, saya pikir. Ya, saya ini Pak Dirjen PHU, ini khusus Pak Dirjen PHU. Kalau saya jadi Dirjen PHU kemarin, rambut saya mungkin udah keriting. Tiap hari ada komplain. Ya, kadang-kadang ya telat nasi 1 jam pun udah komplain. Ya, tapi memang itu kerja dan tanggung jawab. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang luar biasa Pak Dirjen. Ya, rata-rata air, ada jemaah saya udah 3 hari tak mandi gara-gara airnya sumbat. Ditelepon Pak Dirjen, 1 jam kemudian hidup tuh air. Jadi harus itu. Ya memang harus seperti itulah ya, komunikasi yang harus tetap kita laksanakan di sana. Dan satu lagi, ini saya ini Pak Menteri ini, saya ahli keuangan nih Pak Menteri. Ini
ini laporan halaman 21 ini saya tidak mau rinci kenapa ada penerimaan 73 triliun ya, pengeluaran sampai 72 triliun, ini pasti ada miss di sini. Ini saya minta dan saya mohon Pak itu dikoreksi lah. Nah, biaya haji aja nggak ada 73 triliun. Nggak ada kan, BPKH kasih duit 73 triliun, Pak Menteri merangkak orang nih. Jadi ini saya tidak mau rinci satu kenapa, insya Allah nanti Pak Menteri bisa memberikan laporan tertulisnya kepada kami Komisi 8. Jadi sekali lagi untuk Kementerian Agama saya ini sudah baik sekali, sudah baik lah ya. Ini khusus ini untuk Pak Dirjen PHU. Ini tanggal 21 ya, Bapak kan sudah terima 21 Agustus uangnya ya. Dari BPKH, cuma di sini Bapak tidak menyebutkan bahwa itu Bapak sudah setorkan, mungkin udah disetorkan atau ya, karena ini atau bahwa syarikahnya sudah terima apa belum, karena ini kan kita belum ada syarikah setahu saya. Jadi sekarang uangnya bagaimana tuh mengambang, kita bilanglah mengambang, apakah nanti jadi suatu hal baru lagi untuk penyelenggara haji pada tahun 2026 ya. Ini khusus ya, jadi nanti khusus untuk izin Pak Kepala BP Haji ya, nanti mungkin manasik itu tidak urusan tawaf, tidak urusan apa saja ya. Ya mungkin salah satu hal bagaimana penggunaan nusuk itu, bagaimana penggunaan teknologi, masih terdapat jamaah merokok ya, masih dapat ya kan. Pak Menteri Agama, saya kemarin kesasar Pak, habis melontar satu rombongan, ada lebih kurang ada Pak HBA juga kesasar juga. Tapi saya bukan cerita tentang kesasarnya Pak Menteri. Saya melihat bahwa di Mina sudah banyak hotel-hotel bertingkat 8 Pak. Mudah-mudahan kita ikut di dalam andil itu ya. Mungkin hari ini yang saya tahu bahwa itu masih ditempatin oleh jemaah haji dari Middle East. Mudah-mudahan kita bisa ikut kembali. Yang kemudian untuk Kepala BPKH ini ya, secara umum saya lihat BPKH Limited itu pergerakannya sudah baik dan sudah bagus. Namun sosialisasinya tolong Pak, rata-rata jamaah haji kita, kalau orang kampung saya masih banyak yang masih ngomong bahasa Aceh itu Pak, ya kan? Jangankan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Indonesia banyak yang tidak paham. Jadi tolong Pak ya, untuk BPKH Limited yang melaksanakan paket makanan siap saji itu, kasih tahu dengan jelas bagaimana cara makannya. Jadi tidak hanya secara formal yang ada di tulisan itu, tak paham orang tuh Pak, tak paham, itu betul-betul tak paham. Jadi tentunya tadi apa yang disampaikan dari teman kita Pak Kiai, insya Allah kemarin ke Pak Gus Irfan kita udah sama-sama dengar ya waktu FGD ya, bagaimana salah satu poin-poin untuk menurunkan biaya haji tahun 2026 yang ya, penggunaan daripada Bandara Taif itu berarti kan ada 3 ya, kalau insya Allah itu sukses, saya yakin lah Pak Gus Irfan ini
auranya itu sukses semua itu. Kalau itu sukses, biaya haji kita pertama jangka waktunya turun, Pak. Ya, kemarin kita sama-sama dengar, mudah-mudahan bisa sampai 30 hari ya, Gus Irfan. Kemudian juga kalau itu juga sukses masalah penerbangan, nanti tentunya harus dikaji ulang. Jangan sampai jemaah bayarnya itu 4 kali. Kan selama ini bayar 4 kali ya. Pulang kosong pun kita bayar. Nah, ini biar Gus Irfan tahu, saya dulu saya tekan betul-betul waktu rapat dengan Garuda. Uang makannya pun tidak dibebankan kepada jamaah. Saya bilang, siapa yang makan di pesawat itu? Pesawat kosong kok kalian bebankan? Ya, penggunaan aftur harus sama. Waktu berangkat penuh sama pulang kosong, tak ada itu. Itu pun turunnya cuma 100.000. Ya, mudah-mudahan nanti ada seperti skenario bahwa ada kita angkut penumpang untuk pulang. Saya rasa itu aja Pak Ketua. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Husni yang telah panjang lebar. Selanjutnya dari Partai Golkar. Silakan Pak Pia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan dan anggota Komisi 8 dan Bapak Menteri beserta jajarannya, Bapak Kepala BPH dan Wakil, kemudian Pak Kepala BPKH beserta jajarannya, hadirin sekalian berbahagia. Kami dari Ketua Kelompok Praksi Golkar, saya dari Dapil Jambi. Ada beberapa hal dari laporan yang disampaikan tadi, mulai dari Pak Menteri, dari Pak, kemudian BPH, kemudian BPKH. Kami melihat bahwa sebagaimana yang pernah kami sampaikan dulu, Pak Menteri Nazaruddin ini baru menjabat waktu itu. Saya mempunyai prediksi pada saat itu, haji pada tahun 2025 ini akan berjalan dengan baik dalam pikiran saya. Sebab mudah-mudahan diurus dengan keikhlas dan tulus, insyaallah Allah akan memberkati. Tapi ternyata memang dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang di luar faktor X yang dalam pikiran kita. Ada kebijakan baru dari Menteri Saudi masalah syarikah itu. Itu sebagian besar persoalan yang kita hadapi. Tapi itulah memang masalah haji, memang apapun memang pelaksanaan haji dari dulu ada saja masalah setiap tahun yang timbul, persoalan yang harus kita atasi betul. Kadang di luar dugaan kita sudah clear, tetapi nyatanya ada juga masalah-masalah lain. Tapi itu kita serahkan dan kita selalu berdoa dan mudah-mudahan tahun depan akan lebih baik. Itu saja harapan kita. Saya melihat tadi laporan dari Pak Menteri Agama, ada 5 catatan yang menjadi catatan bagi penyelenggara haji masa-masa akan datang tahun depan, dan sesuai dengan disahkannya undang-undang, mulai dari manajemen manasik, kemudian pelayan akomodasi dan sebagainya. Itu jadi catatan khusus bagi kita ke depan. Kemudian juga dari BPH sendiri ada 15 catatan yang tadi disampaikan di hadapan kami ini, dan saya pikir ini sangat lengkap apa disampaikan oleh BPH, persoalan-persoalan yang timbul di lapangan waktu pelaksanaan haji kemarin. Kalau masalah BPKH, saya pikir itu masalah hitung-hitung uang saja gitu. Saya tidak menghitung itu, dan nanti ada BPK nanti yang akan mengecek keuangan Bapak gitu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang disampaikan, catatan-catatan yang disampaikan ini, nanti yang penting bagi kita, dengan diselenggarakan penyelenggara haji pada tahun 2026 yang akan datang oleh BPH, Kementerian Haji, BPH, Haji dan Umroh, kita harapkan lebih baik. Itu saja harapan kita. Ya, tentunya ini diperlukan persiapan-persiapan yang matang dari BPH sendiri, mulai dari penunjukan petugas. Salah satu contoh kemarin, saya turun ke lapangan, kami rombongan mengecek di salah satu kloter. Ternyata ketua kloter itu tidak bisa bahasa Arab, Pak. Ditunjuk ketua kloter itu tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana mau ngurus berkomunikasi dengan orang Arab Saudi itu?
Itu salah satu kelemahan yang kita dapat di lapangan. Jadi memang penunjukan pengurus atau penanggung jawab kloter dan petugas-petugas lainnya sangat penting betul nanti seleksinya. Itu yang menurut kami lihat catatannya gitu. Kemudian yang lain-lain harapan kami ya tentunya kita tetap berharap ke depan pelaksanaan haji 2006 ini akan lebih baik di masa akan datang. Kemudian khusus mungkin kepada Pak Menteri Agama yang tanggung jawab haji pada tahun 2025 kemarin, kami ingin mendapat kejelasan tentang yang hilang 3 orang itu Pak. Apa penyebabnya dan sampai sejauh mana perkembangannya sampai sekarang. Dan itu menjadi catatan khusus bagi kita pengalaman di masa-masa akan datang itu. Walaupun kami sudah dapat informasi juga apa benar atau tidak. Kami ingin mendengar langsung dari Pak Menteri Agama. Secara keseluruhan, laporan yang sampai ini kami dapat memaklumi dan menjadi catatan khusus bagi kita. Mudah-mudahan nanti kami tentunya dari fraksi Golkar dapat menerima ya apa yang disampaikan ini dengan catatan-catatan yang disampaikan tadi. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, tadi ada PKB datang? Oh, ada. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tinggal satu. Silakan. Ada 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala Badan BP Haji beserta seluruh jajaran, Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji serta seluruh undangan. Mengawali dari evaluasi haji ini, saya melihat catatan dari Bapak Menteri Agama bahwa masih ada 6 jamaah haji sakit di Saudi Arabia per tanggal 25 tahun 2005. Dan tahun 2004 masih ada 1 yang sakit. Benar begitu ya Bapak? Dan saya berharap ini terus diupdate supaya keluarga yang ada di Indonesia juga merasa lebih aman dan mudah-mudahan akan bisa segera dipulangkan dalam keadaan sehat. Tentu kaitan ini juga berkaitan dengan koordinasi tadi yang disampaikan oleh Bapak Kiai bahwa memang harus benar-benar terkoordinasi sehingga kita tidak membawa orang sakit ke Saudi Arabia ataupun yang banyak terjadi di embarkasi dismensia. Di Jawa Timur itu ada 4 laporannya kemarin dismensia, namun setelah diterapi dan segala macam alhamdulillah bisa diberangkatkan. Dan ini tentu karena koordinasi juga dengan kesehatan. Dan tentunya tidak hanya dengan kesehatan mengenai jamaah yang sakit, tetapi juga mengenai rumah sakit yang ada di Saudi Arabia. Karena kemarin ketika kita pengawasan di Saudi Arabia, ternyata rumah sakit yang di Saudi Arabia itu sepi. Bukan karena tidak ada yang sakit, tetapi karena izinnya yang di last minute masih baru turun di last minute. Artinya itu juga termasuk koordinasi yang harus segera dilakukan, sehingga ini juga evaluasi bagi BP Haji nanti ke depan supaya koordinasi antara BP Haji yang nantinya akan menjadi Kementerian Haji dengan Kementerian Kesehatan yang berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan di Saudi Arabia. Sehingga izin juga tidak menjadi alasan lagi di last minute, jamaah haji Indonesia bisa dirawat di rumah sakit kita sendiri. Selain itu juga koordinasi antar kementerian tentang lolosnya jamaah haji yang non visa. Jadi bagaimana kita benar-benar terkoordinasi dengan Menteri Perhubungan ya, sehingga tidak terjadi jamaah haji dideportasi kembali seperti itu. Kemudian yang kedua, masalah konsumsi. Kemarin terjadi banyak sekali jamaah yang meninggal karena
tidak terjadi banyak sekali, tapi ada beberapa jamaah yang karena antrian konsumsi mereka juga meninggal gara-gara itu. Dan itu juga karena mungkin karena memang ada dari kesehatan mereka memang sudah tidak memungkinkan, sehingga dengan mereka antri juga akhirnya sampai terjadi mereka meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia itu di Jawa Timur juga, jamaah haji dari Jawa Timur. Dan ini mudah-mudahan dengan adanya koordinasi yang lebih baik antara Kementerian Haji dengan Kementerian Kesehatan, sehingga istitoah itu benar-benar serius dilaksanakan. Dan masalah makan juga, ini juga konsumsi juga di tanggal 14-15 kemarin tadi sudah disinggung oleh teman-teman bahwa BPKH yang menyelenggarakan ini terjadi sesuatu yang sangat tidak kita inginkan, yang alasannya mungkin ada beberapa yang harusnya dapur yang berproduksi 20.000 makanan sehingga harus berproduksi 10.000, dan itu 10.000 itu bukan jumlah yang sedikit, sehingga kita memang harus memberikan kompensasi, dan sudah diberikan kompensasi sarapan 10 real, untuk makan siang dan malam 15 real. Namun yang ingin kami tanyakan, apakah kompensasi itu diberikan kepada seluruh jamaah haji atau sebagian saja? Dan tentu ini juga akan menjadi evaluasi bagi Kementerian Haji ke depan. Kalau memang masih menerapkan ini, lebih baik bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi seperti itu. Kemudian yang nomor 3 tentang syarikah. Seperti yang disampaikan tadi bahwa sudah banyak sekali terjadi karena syarikah. Nah, saya ingin bertanya, tadi Pak Dirjen PHU menyampaikan apabila kita sudah memesan tempat, maka kita harus dengan syarikahnya, seperti itu. Apakah sekarang sudah ditentukan berapa syarikah yang akan kita yang akan kita ajak untuk bekerja sama di Haji 2026 ini? Kalau memang sudah, kami mengusulkan itu tidak lebih dari 3 syarikah, sehingga untuk pengurusannya itu lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah perwakilan dari masing-masing fraksi. Sekarang dari anggota, ada yang nambahin? Oh, silakan Mbak Dini, belakang. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Kementerian Agama maupun BP Haji atas paparan evaluasi serta catatan yang telah disampaikan. Kami juga ingin menyampaikan selamat atas disahkannya revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang kini menegaskan berdirinya Kementerian Haji dan Umroh. Semoga momentum ini membawa perubahan signifikan dalam tata kelola haji yang lebih terarah, transparan, profesional, serta berpihak kepada jamaah. Di sini ada beberapa catatan, yaitu masukan terhadap evaluasi haji. Kami mendorong agar seluruh pihak penyelenggara melakukan evaluasi, mulai dari layanan akomodasi, konsumsi, bimbingan ibadah, manasik, perlindungan jamaah, manifest jamaah, istitoah, syarikah, sampai anggaran, sehingga mendapat informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya demi kebaikan dan keadilan bersama. Di sini kita semua tahu bahwa pelaksanaan haji tahun ini dinilai tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan disetujui dalam rapat Kementerian Agama dengan Komisi 8. Bahkan pelaksanaannya juga bisa dikatakan lebih buruk dari tahun sebelumnya. Maka dari itu kami mendorong adanya rapat evaluasi Komisi 8 dan Kementerian Haji dan Umroh bisa dilakukan sebelum pelaksanaan haji, saat keberangkatan, saat pelaksanaan, dan sampai setelah pelaksanaan haji, untuk bisa mempelajari dan mengetahui kendala yang ditemukan dan bisa memberi solusi yang tepat demi perbaikan pelaksanaan haji yang akan datang. Sehingga kementerian yang nantinya menjadi penanggung jawab serta penyelenggara dapat menyiapkan langkah konkret dan solusi yang tepat dalam menyiapkan pelaksanaan haji pada tahun yang akan datang. Kemudian
di sini juga saya ingin menanyakan kepada Dirjen PHU bagaimana penjelasan yang lebih detail mungkin tentang yang baru saja disampaikan, sistem terbaru di mana sistem booking tempat atau akomodasi yang rencananya dilakukan dengan batas waktu tanggal 23 Agustus. Di sini saya ingin mendapat penjelasan dari Dirjen PHU mengenai posisi uang tersebut sekarang bagaimana, dan apakah ada batas waktu pemesanan atau penentuan syarikah. Kemudian apa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Badan Penyelenggara Haji untuk kedepannya. Berikutnya mengenai saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada BPKH atas capaian pengelolaan dana haji yang terus tumbuh, dan semoga BPKH senantiasa diberikan kelancaran dan tetap amanah dalam menjaga dana umat demi kepentingan jamaah haji. Di sini saya tidak melihat adanya laporan dari BPKH Limited pada paparan materi BPKH pada hari ini. Dan kami juga tidak menemukan financial statement dari BPKH Limited seperti halnya BPKH. Di sini transparansi dan akuntabilitas BPKH masih terbatas pada BPKH tapi tidak melingkupi dari anak perusahaannya. Tadi di beberapa teman-teman juga menanyakan mengenai dari pos mana tepatnya dana kompensasi 3,7 M yang dibayarkan kepada jamaah, apakah dari dana jamaah atau operasional BPKH atau hasil usaha dari BPKH Limited. Selain itu, saya juga ingin menanyakan bagaimana mekanisme audit dan pelaporan kinerja BPKH Limited ke publik. Ini saya lihat juga masih terbatas, tidak seperti transparansi dari BPKH. Di sini kami juga menemukan financial statement dari BPKH Limited tidak seperti BPKH. Maka dari itu ada juga di website masih ada ditemukan lorem ipsum, yang artinya tidak ada pengurusan di website tersebut. Padahal posisi BPKH Limited ini juga mengelola keuangan juga, menghasilkan uang juga. Saya harap ada pengawasan juga dilakukan oleh DPR. Di sini BPKH juga perlu, saya mendorong BPKH juga perlu menyusun laporan terpisah secara khusus untuk BPKH Limited yang diaudit secara independen, sehingga publik maupun DPR dapat memantau transparansi finansial serta operasionalnya. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga mengenai bagaimana anggaran untuk persiapan di tahun yang akan datang. Kita melihat bahwa haji ini dari pemerintah Arab Saudi juga dinamis. Jika tiba-tiba ada kuota tambahan, bagaimana kesiapan BPKH dalam memenuhi kuota tambahan tersebut? Mungkin ini sedikit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada anggota? Cukup. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum sambil nunggu Pak Ketua untuk hadir karena menerima tamu dari mahasiswa, ada beberapa catatan. Ini karena judulnya evaluasi Haji 2026. Saya mulai dari Kementerian Agama, yaitu terkait dengan pelaksanaan haji tahun 2025 kemarin. Memang ada satu hal ke pelaksanaan haji 2025 dengan 8 syarikah yang diterapkan sampai dari pusat sampai ke daerah. Memang terjadilah satu masalah kemarin, tapi dengan kepiawaian Dirjen Haji, alhamdulillah ya, memang terjadi ribut tapi bisa teratasi ya. Ini nanti sebagai catatan kepada BPH atau Kementerian Haji yang akan datang untuk penerapan atau kontrak dengan syarikah yang tadi disampaikan
tadi Pak Dirjen PHU menyampaikan bahwa uang transfer yang sudah dikirim ke sana belum bisa digunakan karena harus ada paket dengan syarikah. Ini yang akan nanti kami minta dari Kepala BPH untuk segera untuk koordinasi dengan Arab Saudi dan penentuan kepada syarikah. Ya, adapun pelaksanaan nantinya syarikah itu berapa yang disepakati, saya berharap nanti syarikah itu tidak terulang seperti tahun 2025. Kalau memang itu satu, ya, lebih gampang. Kalau memang itu dua, diterapkan dari mulai Indonesia Timur, Indonesia Barat. Itu batasnya di mana? Terus kalau memang tiga, ada Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat, ya. Dan itu harus katakanlah Indonesia Timur, ya, mungkin Surabaya sampai ke Maluku sampai Sulawesi, ya, itu satu syarikah, ya kan? Itu nanti akan lebih gampang. Dan Indonesia Tengah sama, dari mulai Solo sampai mungkin sampai Jakarta, ya, nanti satu syarikah, ya kan. Jawa Barat mungkin dari Lampung sampai ke Medan, mana lagi nanti sampai Kalimantan atau bagaimana, itu nanti akan lebih gampang kalau tidak seperti kemarin. Nah, dari kami kemarin dari rapat dari panja haji, dan memang nantinya itu ada PR yang memang PHU KBHU, ya, KBHU persyaratannya itu tidak seperti kemarin, ya, harus kita tambahin sampai 150. Memang itu harus KBHU harus satu pesawat sama, jangan sampai pisah-pisah, nanti akan menjadi masalah lagi. Selanjutnya kaitannya dengan penempatan kemarin kontrak hotel, ya, kami amati kontrak hotel kemarin itu kecil-kecil. Ya, penghuninya tingkat hunian kamarnya kecil-kecil. Ini menjadi masalah Pak Dirjen kemarin itu. Saya maklumi memang kemarin itu, ya, memang ada akhir itu kemarin dari kontrak hotel, ya. Nah, nanti kita bahas di dalam pelaksanaan ini nanti terutama kontrak hotel cari yang luas, yang besar akan lebih gampang. Dan kami mohon nanti Pak BP Haji, ya, itu tetap yang namanya sisa atau kita tetap minta yang namanya tanazul, ya. Tanazul itu kemarin ternyata memang efektif, ya. Jadi meskipun tidak diizinkan, semula diizinkan, tapi ternyata di akhir itu tidak diizinkan. Pak Dirjen PHU sudah tidak bisa mengatasi lagi, sehingga kemarin banyak jamaah yang melaksanakan tanazul mandiri. Dan itu lebih nyaman kemarin itu, tanazul mandiri. Selanjutnya kaitannya hotel, terus itu jangan sampai ada hotel yang kemarin dikontrak, hotelnya dari jalan raya menuju ke hotel itu jalannya naik. Jadi itu nanti kasihan yang usia yang sepuh-sepuh, ya. Kemarin ada satu hotel atau dua hotel kemarin itu jalannya dari jalan ke hotelnya naik, Pak Dirjen. Hanya kecil ini, ya. Dan juga temuan dari teman-teman juga ada yang hotel kecil-kecil juga. Ini kami mohon nanti untuk sebagai catatan-catatan, ya, ke depan. Terus terkait dengan pelaksanaan ini, nanti para petugas kemarin itu petugas itu kami terus terang banyak petugas yang tidak maksimal. Ini sebagai evaluasi, nanti Badan Haji kami mohon untuk penyeleksian petugas lebih ketat, ya, lebih ketat, ya. Tuh. Terus
nantinya ini kami mohon seperti yang tadi disampaikan ada terkait dengan pelayanan masyair. Pelayanan masyair itu kemarin ada satu temuan dan memang itu kemarin karena ada syarikah yang tidak biasanya mendapatkan pelaksanaan haji furodah, sehingga mereka tidak melaksanakan haji furodah karena visa furodah tidak keluar, akhirnya fasilitas diberikan pada haji reguler. Ini menjadikan kecemburuan karena fasilitasnya pakai tempat duduk yang nyaman ya, bisa dibuat untuk tempat tidur ya. Namun ini nanti saya sudah bincang-bincang dengan pimpinan bahwa dengan beberapa anggota, coba nanti terkait dengan permintaan daripada Presiden, haji itu supaya lebih murah, ya, lebih murah dan pelayanan lebih baik. Ini yang PR yang berat. Kemarin itu angka 89 juta saya tuh sudah putus di sini, sampai di rumah saya ditelepon, saya bilang 91 juta tidak berkenan. Akhirnya Pak Dirjen untuk saya minta dievaluasi lagi sehingga sampai jam 3 malam, 3 pagi, alhamdulillah selesai dengan bisa lebih murah sekitar 4 jutaan. Jadi ini nanti beliau sesuai dengan permintaan murah dan pelayanan yang baik. Ini yang harus kita pikirkan, terutama tadi menyangkut masalah yang ruwet di Arafah dan Mina, Arafah, Musdalifah, Mina. Sehingga Arafah, Musdalifah, Mina itu nanti paketnya tidak paket D. Yang paling bawah paket D, Pak. Ya Pak Dirjen ya kira-kira paket D ya. Paling bawah kita mau naikkan menjadi paket C+. Ya, kalau perlu sampai paket B, tapi paket B ini miliknya Haji Plus itu. Karena ini kalau Arafah nyaman, ya pasti yang namanya isu-isu yang digoreng-goreng itu, insya Allah tidak akan terjadi. Ya. Ini nanti catatan ini terutama untuk nanti dipahami oleh BP Haji itu agar nanti coba kita menghitung paketnya paket C, ya kami mohon teman-teman PHU dan BP Haji ada mulai hitung, karena kemarin itu saya sebenarnya kemarin sore itu mau diterima oleh Presiden, tapi pimpinan dan Kapoksi mau diterima dan mengucapkan terima kasih atas penyelesaiannya daripada undang-undang haji ini, tapi beliau masih ada tamu sampai sore, akhirnya batal dan disampaikan pada ajudan akan diterima di kemudian hari. Ini kami mohon ya, mohon dibantu hitungan yang dibuat ya supaya murah dan pelayan baik itu apa? Ini agak susah itu ya. Nah, salah satunya yaitu stay di Arab Saudi, yaitu di Madinah dan di Mekah dan Madinah kita kurangi, katakan kita memakai 30 hari atau 31 hari, yaitu Arafah, Mekah dan haji itu, haji kan sekitar 8 hari sampai 9 hari, ya itu 20 hari di Mekah dan 9 hari di Madinah. Saya ditantang Pak Dirjen supaya tidak pakai arba'in. Saya tidak berani Pak, nanti malah hancur kami Komisi 8 nanti. Udah kayak gini aja sudah dibully ya, bahas masalah undang-undang haji aja dibully, salah sedikit persoalan masalah petugas haji itu yang sudah biasa dilakukan kan, petugas haji yang ada di Indonesia Timur, bahkan Medan sendiri kan dokternya itu kan Nasrani. Di Indonesia Timur juga sama, kami nyatakan boleh di undang-undang itu. Waduh, kami dibully mati-matian. Ya nggak boleh kan nanti di Mekah, tapi kami ini dibully, dipotong-potong videonya itu. Waduh, wajahnya wajah saya, mati aku. Jadi aduh ini kacau-kacau bener ini. Jadi itu ya, tetap
tetap yang namanya arba'in jalan, Pak. 8 hari atau 9 hari. Artinya 20 hari di Mekah, 9 hari di Madinah, pesawat pulang pergi 2 hari, ya kan? Pulang 1 hari, pergi 1 hari. Nah, coba dihitung. Ini yang tadi sudah sampaikan Ustadz Hidayat Nur Wahid, saya setuju. Yaitu Taif yang kemarin saya di FGD dengan Pak ini penasihat Presiden tentang haji, Pak siapa? Pak Muhajir menyampaikan ada beberapa alternatif kaitannya beliau 30 hari atau 31 hari nanti Bandara Taif mau kita pakai, dan ini Gus Irfan sudah diajak ke sana, Kepala Badan Pelaksana Haji sudah diajak ke sana lihat Taif, dan kalau yang di Madinah nanti tidak Madinah full tapi ada di Yanbu. Nah, ini mungkin sebagai alternatif itu. Nah, itu bisa yang masalah ini kan kaitannya dengan bandara yang ada di Jeddah dan di Madinah itu kalau kita tambahi slot itu kan sudah tidak mungkin. Nah, salah satunya mungkin nanti kami akan menyampaikan kepada Presiden, tapi dengan catatan ini ada lobby khusus kepada Raja, ya, lobby khusus kepada Raja, yaitu untuk diizinkan Bandara Taif dan Bandara Yanbu, ya, bisa dipakai untuk pemulangan dan keberangkatan haji. Ini yang terkait dengan biaya haji, dan saya juga menghitung tahun yang lalu itu anggaran kita berdasarkan nilai dolar itu cuma 16.100 atau 200 war itu. Tapi ini dasar daripada APBN kita ini 16.500. Ini yang agak berat. Jadi 16.000 memakai patokan 16.500 ini pasti akan kenaikannya cukup tinggi. Ini yang perlu kita pikirkan. Nanti tolong kami dibantu hitungan, meskipun kami juga sudah perintahkan tenaga ahli untuk menghitung. Yang selanjutnya tadi jamaah yang belum pulang sampai sekarang mohon untuk dijawab nanti. Terus saya mohon kaitannya dengan BP Haji ini. Tolong koordinasi sama ini yang ada di bandara, apa namanya? Bea Cukai, apa? Sorry. Hah? Bukan Baka. Imigrasi, Bapak-bapak, imigrasi yang terjadi lolos haji tanpa visa haji, pakai visa umroh, visa kerja, visa macam-macam lah. Jadi ini kami mohon, ini pintunya ada di bandara, pintunya ada di imigrasi. Kalau imigrasi tidak mengizinkan, ini pasti tidak akan terjadi lolos. Pada tahun yang lalu, yang meninggal jamaah dari Madura, seorang dosen dan ulama itu meninggal di padang pasir karena dikejar oleh drone dan ditinggalkan oleh taksinya. Itu mereka juga lolosnya dari Surabaya, itu dari Madura itu. Nah, setelah itu saya diminta TV One, saya sampaikan ini ada kurang jelian oleh dari pihak imigrasi. Dan memang benar, saya sudah ketemu dirjennya dan saya sampaikan mohon Pak Dirjen kerjasama dengan kita, dengan DPR, dengan Menteri Haji. Kasihan warga kita yang berangkat di sana tanpa memiliki visa haji, tidak bisa berangkat ibadah haji. Di sana tuh hanya mereka tuh di Jeddah dan di Madinah, nggak bisa masuk di saat musim haji. Kasihan banyak warga kita yang tertipu. Tertipunya tuh ngeri tuh. Mereka berangkat paling nggak 150 juta, ada yang 200 juta, tapi tidak bisa berangkat haji. Ini yang kemarin terjadi. Bahkan saya dapat laporan salah satu media, salah satu TV yang terkenal di sini, saat teman-teman tim media ini pulang ke sini, ada seorang ibu yang nangis, ini Pak Menteri, nangis terus. Ditanya, kenapa Bu nangis?
saya memikirkan temanku yang 2 belum bisa pulang. Lah ibu bisa pulang. Ibu pakai visa apa? Saya tidak pakai visa haji. Ibu dari mana? Dari Sulawesi. Ya, ini wartawan cerita ke saya. Wartawan itu seorang TV yang terkenal di sini. Terus ibu bayar berapa? Saya bayar 180 juta. Terus tidak bisa haji? Tidak Pak, tidak bisa haji. Saya hanya di Jeddah. Saat ibadah haji selesai, saya boleh masuk ke Mekah. Tapi namanya haji kan harus di Arafah. Ya. Nah, terus akhirnya Pak Menteri, mereka ditanya, terus ibu bisa pulang pakai apa? Saya minta ditransfer anak saya, bisa pulang. Yang 2, itu travelnya tidak bertanggung jawab, dan travelnya itu ibu 2 ini dikaryakan menjadi TKW, tenaga kerja rumah tangga, yang nanti upahnya untuk pulang. Masya Allah, ini jahat benar ini, ya, jahat benar travelnya. Inilah yang saya katakan jangan sampai kita harus diketati. Mendingan di sini mulai di Indonesia dipulangkan daripada di sana diterlantarkan. Ada yang rombongan di daerah saya tidak bisa berangkat haji, hanya sampai di Musdalifah. Saya tanya, kamu wukuf enggak? Saya di Musdalifah Pak malam ini. Lah sampai Mekah enggak malam ini di Musdalifah. Lah haji kan di Arafah, kenapa di Musdalifah saja? Itu setelah wukuf mereka digiring ke Musdalifah karena bisa lolos Pak. Bayangkan kayak cerita-cerita seperti itu. Nah ini kami mohon untuk ini sebagai catatan, ini imigrasi harus diperketat ya. Nah, selanjutnya saya kembali ke BPKH. Mas Fadlul, BPKH Limited, terutama ini Prof. Arif ya. BPKH Limited ini kemarin saya dapat keluhan dari seorang vendor makanan siap saji. Saya tidak perlu sebutkan namanya, tapi ini vendor ini sudah berkali-kali melaksanakan tugas ini. Beliau mengeluh, kalau ini nanti sudah dilaksanakan Menteri Agama, lalu dilaksanakan Menterian Haji, uangku gimana? Ini paling belum dibayar kemarin. Pak, itu belum dibayar. Nah, tolong dicek ya vendornya, makanan siap saji sampai sekarang belum dibayar. ini tolong ini nanti jangan sampai bebannya jatuh ke Sirvan. Ya, ini mohon ini nanti segera ditindaklanjuti, ditanya, ditelepon vendornya. Bapak tahulah maksud saya, tidak usah saya sebut namanya. Bapak tahulah vendornya itu tahu. Nah, terus teman-teman di BPKH Limited di Arab Saudi ditelepon. Ya, nah ini kejadian yang BPKH Limited kemarin One Prestasi itu mereka itu memang dapat tunjukkan menjadi menyiapkan makanan H-2 sebelum Arafah ya, tanggal 6-7 sampai dan tanggal 14-15, 2 hari setelah Arafah. Itu memang menurut informasi kami terima ya, beliau ini sudah bicara kepada para dapur, tapi dapurnya ternyata tidak mau melaksanakan. Ini ya, dan dapurnya tidak mau melaksanakan sehingga timbul kekacauan kemarin itu. Tidak ada makanan. Ya, ini tolong ini nanti sebagai PR ke depan, apakah ini nanti Badan Haji itu nanti masih kita lakukan yang model kontrak kecil 1-1-1-1 atau mau full bot. Kalau full bot apa keuntungannya, apa kerugiannya? Kalau 1-1-1 apa keuntungannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya? Contoh, kontrak hotel sama kontrak catering sama Armusna, apakah 1-1-1 atau kita full bot? Nah ini sebagai catatan Badan Haji, nanti evaluasi yang pelaksanaan ini belajar sama
Gus Hilman ya. Belajar sama Prof Hilman itu yang kemarin itu bagaimana sehingga ini bisa diantisipasi, karena terus terang harusnya kita ini sudah Bapak sebagai Badan Haji atau Kementerian Haji fokus masalah ini dengan perangkat yang kuat ya, harusnya akan lebih baik. Jangan sampai nanti Presiden masih mendengar yang ruwet-ruwet kayak begitu ya, ini ya. Jadi tolong itu Pak Fadlul, ini kaitannya dengan BPK Limited ya, tolong diselesaikan. Terus yang selanjutnya dengan yang perlu disiapkan nanti setelah kita keputusan dengan para syarikah, Pak Kepala BPH, pengalaman tahun 2025 kemarin ya, dengan pengetatan tasreh dan nusuk, saya sampai malu yang namanya dakar kita diobok-obok ya, di sweeping ya, di sweeping itu sampai malu kita, negara kita, wajah kita di mana ya, di sweeping itu ya. Ya memang aturannya di sana memang kalau tidak punya tasreh, tidak punya nusuk ya memang disuruh keluar ya. Nah sehingga kemarin itu agak kekacauan, tidak hanya persoalan masalah petugas juga, sopirnya tidak ada, pelayan di dapur tidak ada, kemarin jadi masalah. Nah untuk BPHJ ke depan nanti siapapun tasrehnya, siapapun syarikahnya ya, berapa petugas yang kita butuhkan, mereka dikasih PR untuk memberikan fasilitas tasreh dan nusuk. Nah ini sehingga nanti ke sana itu sudah beres semua. Ini kejadian tahun 2025 itu benar-benar aneh sekali. Saya kadang-kadang ini haji diselesaikan berbagai macam, tiap tahun masalah. Tiap tahun masalahnya ada saja. Nah ini mohon ini nanti tasreh dan nusuk itu siapapun pemenang syarikahnya diminta untuk menyiapkan itu ya, para tasreh dan nusuk. Selanjutnya penertiban dam ya, penertiban dam ini bagaimana yang terbaik, apakah kita masih tetap melaksanakan di sana dan ada wacana dam dipotong di Indonesia. Ini yang kemarin sudah jalan, saya sudah tanya Basnas sudah berjalan 9.000 ekor ya. Di mana distribusinya ini juga kami belum rapat dengan Basnas, kami akan menanyakan evaluasi untuk dam. Yang tadi dana efisiensi itu sudah disinggung teman-teman. Memang ini kemarin sebagai catatan ini ada jumlah saldo akhir 793 miliar. Ini apakah ini sudah, tadi saya dengar sudah tinggal 200, apakah ini masih punya sisa-sisa utang? Apa termasuk utangnya BPK Limited lain ya Pak ya? Tidak termasuk ini ya? Apakah itu? Saya kira gitu, Bapak Ibu yang sedikit aja. Oh ya, silakan. Terima kasih. Tadi ada yang lupa bahwa ternyata ada masukan dari jemaah-jemaah yang terdahulu, yang jemaah lunas tunda yang tahun 2024 yang kemudian berangkat di 2025. Ini kan mereka ada kelebihan bayar. Nah, ini mau kapan diselesaikan? Karena banyak yang menanyakan belum terselesaikan sampai sekarang. Ini jangan sampai nanti pelaksanaan 2026 baru terselesaikan, kan nggak enak kita. Terima kasih karena ini sudah ditunggu-tunggu. Terima kasih Mbak Wulan. Jadi Bu Wulan, jadi benar ya. Ini bukan PR-nya, ini saya kira tidak PR-nya Pak Kementerian Agama. PR-nya adalah karena uang sudah di BPKH. Jadi begini, tahun 2024, haji 2024, ya, itu biaya haji kan 93 juta, benar? Waktu itu sekitar 93 juta ya. Saya karena sebagai panjanya,
Haji tahun 2025 itu hanya sekitar 89 juta. Padahal ada jamaah yang sudah setor, ya, karena cadangan sudah setor 93 juta. Terus pelaksanaan haji tahun 2025 ini 89 juta. Kan ada selisih berapa itu? 4 juta. Ini ditanyakan, ini BPKH. Saya kira tidak di Pak Menteri Agama, tapi ini uangnya di BPKH. Ini tolong ini coba nanti berapa itu yang terjadi yang di situ itu ada berapa jamaah ya? Ya itu banyak yang nagih. Ini masyarakat ini nagihnya ke Kemenak Kabupaten. Ada yang nanyakan ke bank. Padahal banknya sudah ada, ya. Karena uang haji itu kan begitu masuk di store di bank, langsung Kementerian Agama langsung pindah ke BPKH. Nah ini uangnya di BPKH, ya. Ini tolong ini Pak Fadlul, tolong itu nanti ada berapa jamaah yang lunas tunda itu di situ. Ini sama saja yang tahun yang lalu, yang tahun 2023 aja juga enakan, sehingga sampai jamaah itu udah bosan nanyakan, ya udah tidak ditanyakan lagi. Nah ini yang ini saya dapat masukan seperti itu, ya. Saya kira begitu. Ada yang lain?